Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader Indonesia yang benar-benar ngejas. Salam profit Indonesia dulu kita. Rekan trader, ketemu lagi kita di hari Jumat. Jumat penuh barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Saya Maurits, analis dari Amarket, menghampiri rekan trader semuanya, membawakan sedikit analis harian kita pada hari ini. Dan kita akan membahas terus market yang sedang terjadi saat ini. Ini sangat luar biasa, saya akan bahas karena saya berpikir bahwa market itu harus kita bahas sebelum kita masuk ke pasar. Jadi, apa yang saya bawakan ini minimal setidaknya bisa menjadi sebuah informasi yang sangat berharga buat rekan trader semuanya sebelum rekan trader masuk nanti bertrading pada hari ini. Kita harus tahu dulu rambu-rambu apa yang akan terjadi pada hari ini, kejadian-kejadian apa yang terjadi pada hari ini, sehingga dari informasi tersebut kita bisa paham bahwa di aset ini nih punya peluang besar untuk kita bisa memperoleh profit. Nah, baru kita bisa menggunakan analisa teknikal di sana. Tapi minimal kita masuk dulu, kita paham dulu informasi yang terjadi. Rekan trader semuanya, tema kita hari ini sangat luar biasa, dan tema ini sudah 1 minggu ini saya berbicara tentang resesi dan resesi ya terus ya akan terjadi. Dan memang kenyataannya adalah resesi akan terjadi. Kenyataannya, menurut prediksi banyak pakar-pakar ekonomi di dunia sana ya, dunia dalam berita di sana ya. Nah, mereka memprediksikan bahwa resesi salah satu bos finance yang sangat luar biasa, Goldman ya, Andy Solomon kalau nggak salah ya, dia memperkirakan bahwa 65% resesi akan terjadi pada tahun 2023 di negara Amerika. Dan memang itu sangat wajar. Resesi ini udah dimulai terjadi di saat kenaikan tingkat suku bunga yang sangat signifikan ya. Memang kenaikan tingkat suku bunga dengan maksud untuk mencegah inflasi, tapi di saat kenaikan terus dan tidak bisa dihandle, pasti akan terjadi resesi. Nah, oleh karena itu kita akan lihat ke depan ya, apakah resesi ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian di semua negara. Nah, oleh karena itu rekan trader semuanya, ada beberapa aset yang orang bilang sebagai cadangan ya untuk menghadapi resesi ya. Dan salah satu aset yang benar-benar dilirik dan dibidik oleh para investor adalah emas, gold. Oleh karena itu tema kita pada hari ini adalah emas, aset utama saat resesi. Saya tertarik untuk membahas ini karena kita coba lihat langsung di platform. Rekan trader bisa lihat di platform trading kita pada hari ini bagaimana emas ini perlahan namun pasti dia mulai naik lagi ya. Memang dia pernah sampai titik yang paling kulminasi di sekitaran 2000 ya. Pernah dia sampai di 2000 kalau nggak salah. Sahabat ini saya turun ini dulu. Nah, ini dia pernah sampai di 2069. Itu pun terjadi pada tanggal 8 bulan 3, 8 Maret ya. Itu di saat awal-awal perangnya. Awal-awal perang emas itu dia naik sampai level tertinggi di sini. Nah, ini perlahan namun pasti pun juga emas ini akan menuju ke arah sana jika resesi itu benar-benar akan terjadi. Ya, kita tahu emas adalah salah satu aset safe haven ya, aset yang benar-benar tidak akan terguncang apapun kondisinya di saat terjadi sesuatu pergerakan politik atau pergerakan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu banyak yang melirik emas. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana emas perlahan namun pasti dia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader untuk beberapa hari belakangan ini, kita lihat untuk beberapa hari belakangan ini emas dia kembali lagi berpijak menuju level tertinggi setelah sempat turun di level 1769. Hari ini emas telah mencapai level 1700 berapa nih? 98 ya. Walaupun tadi sempat turun juga di 1794, tapi emas perlahan namun pasti dia menuju ke level yang paling tertinggi ya. Ini harap untuk kita perhatikan bersama-sama. Dan kalau kita lihat
kenaikan yang sangat luar biasa ini jika dibandingkan dengan aset-aset lain, ini sangat dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di dolar Amerika, indeks dolar. Bagaimana indeks dolar ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan dan dia sudah menembus di posisi 104. Dia sudah menembus di posisi 104. Nah, ini dia. Dan kita tahu bahwa salah satu faktor dolar terjadi penurunan, ya kita udah tahu bahwa statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell bahwa kenaikan tingkat suku bunga agak diperlambat. Artinya kemungkinan untuk rapat tanggal 14 Desember nanti kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunganya tidak 75 BP tapi 50 BP. Dan apabila itu terjadi 50 BP, saya sudah mengambil ancang-ancang bahwa nanti dolar Amerika ini dia bisa turun sampai ke 103.662. Dan di awal tahun, saya sudah memprediksikan dia akan turun sampai di 102 kalau nggak salah. Ya, 102.443. Dan malahan untuk tahun depan saya sudah memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini dia bisa turun sampai di level 99. Bisa. Segala sesuatu itu bisa saja terjadi, rekan trader ya. Dan kalau kita lihat memang kenyataan yang terjadi memang menuju ke arah sana. Apalagi ya resesi yang benar-benar nyata yang akan terjadi ya. Kita bisa lihat bahwa volatilitas pasar global menurun ya. Di tengah tidak adanya data-data yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Kita bisa lihat dengan data-data yang dilakukan oleh Gubernur The Fed, ya, Bank Sentral Europe, dan lain-lainnya. Benar-benar dia tidak terlalu menunjang sehingga membuat pergerakan dolar ini menurun. Sehingga sangat berimbas terhadap bagaimana kenaikan yang terjadi terhadap gold. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, dari informasi terakhir ya, informasi terakhir yang saya baca ya, seorang trader itu harus pintar membaca, harus sering membaca rekan trader. Ibarat peperangan, kita tanpa informasi kita mau menyerang musuh gimana? Yang ada kita masuk jebakan, kita KO semua di sana. Nah, informasi yang saya baca ya, statement yang dilakukan oleh Perdana Menteri Cina ya, Li Keqiang, dia mengatakan bahwa keprihatinan tentang ekonomi global dan memperingatkan ya, rekan trader, memperingatkan bahwa ya resesi akan saja terjadi ya. Hal ini ditandai dengan inflasi yang tetap tinggi di beberapa negara, Amerika, Europe, dan lain-lain ya. Itu yang harus kita lihat ya. Resiko global dari inflasi ini akan terus meningkat. Nah, ini dia. Ini yang harus kita lihat. Dan kalau kita lihat pergerakan emas ya, saat ini emas ini dia benar-benar lagi menunggu momen sampai tanggal 14 di saat rapat FOMC akan dilakukan. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar emas ini masih bisa saja naik dan dia akan menunggu sampai rapat itu dilakukan, dan kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa emas merupakan aset yang benar-benar utama selama inflasi yang akan terjadi. Ya. Banyak investor mengalihkan perhatian mereka ke gold, dan ini menambah kejayaan, udah kayak orang Malaysia aja, kejayaan ya, menambah kejayaan gold di pasar finance saat ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa yang telah saya buat, tema yang saya buat. Saya berharap supaya tema ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa, rekan trader, kita akan selalu masuk dari indeks dolar Amerika. Bukan Amerika, tapi Amerika. Indeks dolar Amerika. Mendesah kali aku. Ya. Oke, rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, kita akan lihat di sini bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini.
Kita sudah lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya benar-benar gerak jatuh bebas. Penurunan yang terjadi selama 3 hari terakhir ya, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terendah itu di 104.10. Kita akan lihat ya. Hari ini dia udah turun di level yang paling terendah ya. Dia akan mencoba sampai di seputaran 104.382 ya. Dan kita lihat bahwa peluang penurunan ini sangat dahsyat rekan trader. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader ya, kita lihat di sini, oke. Sebelum masuk pasar Eropa, memang dia menurun dan kemungkinan besar tidak tertutup kemungkinan indeks dolar Amerika ini dia masuk di pasar Eropa, dia agak sedikit mengalami penguatan secara teknikal pun juga. Secara teknikal pun juga dia di resistensi ini dia sudah siap naik sampai ya dari oversold di sini dia siap naik overbought ya. Nah, itu secara teknikal. Tapi saya bisa bilang bahwa kenaikan dia yang paling maksimal menurut saya itu dia akan mencoba sampai di level tertinggi di sini. Dia akan mencoba sampai di situ ya. Dia akan mencoba aling-aling kalau kenaikan paling tinggi itu sampai di level sini, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa naik sampai di sana karena hari ini pun juga tidak ada berita yang ada sih. Salah satu faktor utamanya ada nanti berita ya tentang berita di Amerika kalau nggak salah ya. Nah, tapi harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan penurunan itu masih bisa saja terjadi dan level penurunan dia yang paling maksimal itu menurut saya memang di 104.141, tapi saya tidak terlalu yakin sampai daerah situ. Saya yakin bahwa penurunan dia itu mungkin yang paling masuk dalam logika itu dia mungkin bisa sampai sabar daerah mana ini? Dia mungkin bisa sampai daerah sini. Itu dia. Itu dia ya. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan indeks dolar hari ini dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Ya. Itu asumsi saya dari 104.284 sampai 104.734. Yang sisa-sisa ini cuman merupakan hadiah aja apabila kenaikan lebih tinggi dan penurunan lebih rendah. Jadi pola pergerakan dia tuh cuman sekitaran sini, tapi saya tidak terlalu yakin dia turun sampai 104.141 sih. Dia akan bergerak cuman antara 104.284 sampai 104.734 ya. Oke. Selanjutnya rekan trader, kita masuk di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD kita bisa lihat dengan jelas ini pergerakannya adalah sebagai berikut. Euro USD pergerakannya prinsip dasarnya dia mengalami kenaikan seiring dengan penurunan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Dengan rentang harian dari 1.05477 sampai 1.05830, kenaikan masih bisa saja terjadi walaupun memang udah saatnya dia akan mengalami penurunan ya. Tapi kenaikan masih bisa saja terjadi. Saya tidak bisa bilang bahwa dia akan naik sampai di level sini. Menurut saya itu masih butuh tenaga yang benar-benar dahsyat. Tapi saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan kenaikan dia itu masih bisa terjadi di level sini. Sampai di 1.05876 dan kalau saya lihat tendensi penurunan akan terjadi, dia turun itu minimal sampai di posisi 1.05539. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan pada hari ini dia berada sangat sempit di seputaran sini, tapi tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi kenaikan yang signifikan, dia bisa naik juga sampai di level sini. Tapi untuk penurunan kayaknya enggak deh. Penurunan sampai dahsyat di daerah sini menurut saya enggak deh. Tidak terlalu bisa ya. Saya lebih sepakat kalau penurunan dia itu sampai di 1.05539. Oke, sekarang kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan dari pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling Uncle Sam dolar, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar adalah seperti biasa. Kita udah tahu bahwa dia akan lebih banyak bullish pada hari ini dengan tendensi harian dari 1.22183 sampai 1.22755 ya.
arah pergerakannya bullish, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik lagi. Untuk saat ini, kalau menurut analisa saya ya, untuk saat ini analisa saya, dia itu kalau menurut saya kenaikan dia ini tinggi, terlalu tinggi. Saya nggak terlalu yakin dia bisa tinggi sampai situ. Tapi menurut saya, dia ini masih bisa melakukan kenaikan maksimalnya itu sampai di level sini, maksimal. Tapi saya lebih senang, bukan saya lebih senang, saya analisa mungkin sampai di level itu aja yang paling tertinggi. Dan di saat nanti terjadi penurunan dia itu paling maksimal itu sampai daerah sini. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa kenaikan yang terjadi ya adalah di seputaran sini, rekan trader. Oke, mana sih? Oke, ini dia. Nah, ini dia dengan asumsi apabila terjadi kenaikan tambahan dia akan sampai di area sini. Jadi dia berada di seputaran 1.22284 sampai 1.22838. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold, rekan trader. Bagaimanakah gold ya? Gold hari ini, pergerakan dari gold sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa gold hari ini tendensinya sangat bullish ya, sangat wajar karena indeks dolar turun ya. Dari 1787 sampai 1797. Dan kita akan lihat bahwa pergerakan gold pada hari ini menurut saya dia masih bisa saja naik. Tapi saya tidak terlalu yakin dia naik ke posisi yang paling tinggi sini, enggak. Mungkin menurut saya yang paling maksimal kenaikan dia itu masih bisa di sini ya. Itu menurut saya, dan harap diperhatikan di saat terjadi penurunan dia akan mencoba turun sampai level terendah 1788.49. Oleh karena itu rekan trader, harap diperhatikan. Nah, inilah pola pergerakan dia, dan menurut saya dia punya ini adalah apabila kenaikan tambahan, tapi saya tidak terlalu yakin ya bisa sampai di situ. Jadi akan bergerak cuman sekitar sini aja, antara 1788.49 sampai 1800. Kembali lagi ke poin 1800 ya. Dia kembali lagi ke poin 1800. Oke, kita ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang, rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini, kita bisa lihat bahwa pergerakan hari ini dia sudah tendensinya sangat bearish ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari 135.695 sampai 136.929. Pergerakan yang terjadi ya, kalau saya lihat di sini terlalu jauh menurut saya sampai level sini. Sekarang dia akan mencoba naik. Kenaikan dia menurut saya paling tertinggi nanti sampai di level sini. Dan harap diperhatikan bahwa sebenarnya kalau menurut saya pergerakan dia itu sangat ini aja sih. Menurut saya dia cuma akan bergerak antara 135.858 sampai 136.662. Ini dia. Sabar, ini saya kasih tanda dulu. Oke. Nah, ini ya. Menurut saya kalau apes-apesnya penurunan ya di sini menurut saya nggak terlalu jauh. Tapi kalau sampai di level sini saya nggak terlalu yakin sih. Saya tidak yakin bahwa dia akan turun sampai benar-benar sampai jauh, sampai di level paling terbawah di sini. Menurut saya terlalu jauh itu. Oke rekan trader, itu adalah teknikalnya. Saya mau kasih sedikit masukan juga buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa untuk melihat kalender ekonomi yang terjadi saat ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kalender ekonomi, nanti pada pukul 20.30 ada indeks harga produsen. Nah, kita akan lihat apakah dia sangat mempengaruhi terhadap pergerakan dolar. Kita akan lihat. Dan rekan trader jangan lupa juga kita punya channel yang sangat luar biasa ya rekan trader ya. Kalau rekan trader ada waktu dan kesempatan, silakan subscribe channel kita ya. Silakan subscribe, ada berita-berita yang sangat luar biasa di sini ya, bisa ditonton oleh kita semuanya ya. Ini sangat luar biasa dan saya berharap semoga rekan trader bisa subscribe informasi-informasi terbaru, karena jujur semua informasi, semua berita dan semua analisa saya bukan mau bilang apa, tapi 95% tepat, malah lebih besar lagi. Nah, nanti sisanya rekan trader bisa analisa kembali lagi. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit gambaran terhadap
keadaan yang terjadi pada saat ini. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.